Bapa, ku persembahkan tubuh jiwa roh kami untuk menyembah Engkau. Karena Engkau yang layak. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu,
memandang wajah Yesus, bahwa Dia adalah Allah pembela kita. Bahwa ketika Tuhan sudah membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Jikalau Tuhan sudah memberikan kita jalan keluar, mari percaya. Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para gembala, para pendeta, pendeta muda penginjil, dan jemaat Gereja Kasih Kristus Indonesia. Saya berdoa bahwa saudara semua dalam keadaan baik dan sehat, dan saudara dalam keadaan bahagia, dan tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Saudara, dalam kesempatan ini saya akan membagikan roadmap atau peta jalan kemanakah GKI hendak menuju atau melangkah. 2017 dan 2022 kita akan segera lewati, tetapi kita akan masuki 2023 dan seterusnya. Karena itu saya ingin menyampaikan saudara, sebuah visi yang ketika 2010, tahun 2010, ketika hamba-hamba Tuhan semua berkumpul, kemudian sudah memprediksikan bahwa kita harus bertumbuh. GKKI, Gereja Kasih Kristus Indonesia, harus bertumbuh terus. Harus ada kesinambungan, kontinuitas dalam pelayanan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kalau dulu saudara sebelum 2010 kita ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY saudara. Tapi setelah itu saudara, kita mencapai 6 provinsi di seluruh Pulau Jawa. Dan kita mencapai Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan saudara. Ini adalah sebuah pertumbuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan. Dari hanya 3 provinsi, sekarang sudah mencapai 12 provinsi. Seharusnya dengan provinsi Bali ada 13 saudara. Ya, tetapi mereka tidak bertahan bersama dengan kita. Ya, apakah visi kita? Visi kita pada tahun 2030, GKK itu telah berakar kuat. Kita telah bertumbuh sehat. Menjadi sempurna, sempurna artinya dewasa dalam Kristus, dan kemudian GKK akan berbuah lebat dalam Kristus. Kita akan mengembang, kita akan memenuhi Indonesia dengan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan mencapai provinsi di Indonesia, dan kita akan menjadi 5.000 jemaat saudara. Wah, puji Tuhan, visinya sangat besar ya. Impossible ya, tetapi bersama dengan Tuhan mungkin saudara. Bersama dengan Tuhan bisa tercapai. It can be done. Dapat terlaksana. Mimpi itu bisa datang dari karena capek atau sedang mengalami masalah kejiwaan. Tetapi visi dasarnya harus Tuhan sendiri. Visi yang dari Tuhan itu dasarnya firman Tuhan. Yesaya 11 ayat 9b dan Habakuk 2 ayat 14 mengatakan, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Perhatikan baik-baik seluruh bumi. Seluruh bumi, seluruh tanah air
Indonesia. Pulau-pulaunya. Ya saudara, saya berkeliling berapa provinsi di Indonesia dan berapa kota di Indonesia, saudara. Lebih dari 100, mungkin 50 kota di Indonesia. Ya. Dan saya melihat bahwa Tuhan sudah menguning. Bahwa orang haus untuk mengenal Tuhan. Dan saya bersaksi di mana-mana, ada di sebuah kota, saudara, yang ini kota Wali, ya. Dan saya bersaksi di sana. Oh, luar biasa, ya. Kalau kita mau taat, maka Tuhan akan menyertai kita. Seorang hamba Tuhan namanya John Nevius, saudara. Saya pernah menceritakan ini di tahun 2018, saudara, ya. Nah, mungkin sebelumnya 2016 atau 2017. 2016, saudara. Ini adalah seorang misionaris di China, saudara. Saudara tahu China waktu sebelum komunis berkuasa, 1000-an misionaris, saudara, ya. Artinya banyak orang Kristen yang militan memberitakan Injil di sana, ya. Baru komunis datang, kemudian mereka mengalami penganiayaan. Komunis berkuasa, mereka mengalami penganiayaan. Tetapi sebelumnya sudah banyak misionaris, salah satunya adalah John Nevius ini. Dan kemudian dia cuti, dia ke Korea Selatan, dia memberikan ceramah dan dia menemukan sebuah prinsip, ya, pengembangan dan multiplikasi yang disebut gerakan indigenis, saudara. Dan ini, ya, sangat penting sekali dan mempengaruhi seluruh gereja di Korea sehingga saudara kira-kira 30-40% sekarang Korea Selatan, ya, jadi Kristen. Karena prinsip pertumbuhan atau pengembangan yang meningkat dari jumlah yang sekarang ada dengan secara alamiah, sebuah proses menyebar ke wilayah yang lebih besar dan lebih luas secara alamiah. Itu yang disebut dengan prinsip kemandirian. Ya, dan para tokoh GKKI, para pendiri GKKI, Pendeta Lukas Nyoto secara khusus, ya, Pendeta Romi Romulo dan hamba Tuhan sebelum era sekarang ini, mereka sudah berpikiran GKKI harus mandiri. Apa artinya? Self government, ya, praja, saudara, ya, pemerintah. Ya. Jangan bergantung dari misionaris asing. Ya. Jangan bergantung dari dana asing. Jangan bergantung dari kepemimpinan asing, orang asing. Tetapi kita sendiri yang diberi wewenang, diberi kuasa, diberi mandat, diberi tanggung jawab untuk memimpin GKKI. Kita semua adalah pemimpin GKKI. Saudara adalah pemimpin di GKKI. Saudara adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk rule and reign. Saudara sangat penting di GKKI karena saudara pemimpin GKKI. Saudara mungkin merasa kecil, oh saya masih muda, oh saya masih penginjil. Saudara sebagai penginjil adalah pemimpin, saudara sebagai pendeta muda adalah pemimpin, saudara sebagai gembala adalah pemimpin. Semua orang-orang yang sekarang terlibat dalam struktural, baik gembala sidang, itu adalah pemimpin yang sangat diberkati oleh Tuhan, sangat dihargai oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan self-government, kemandirian dalam memerintah. Yang kedua adalah self-support, swadaya. Tahun 2013, saudara, waktu saya memimpin tahun pertama Badan Koordinasi Pusat, saudara, di Purworejo. Saya ingat sekali, ya, Pendeta Daniel Soeharto menjadi panitia di sana dan kita menetapkan kita tidak menerima bantuan dari manapun, dari siapapun, tidak ada proposal, kita akan bayar semua sendiri 100%, saudara. Dan itu terus dimulai, saudara, sebenarnya sebelumnya dari tahun 2000-an. Kalau zaman dulu, saudara, kalau kita ngadain acara-acara ada sponsor, ya. Pendeta Lukas Nyoto di belakangnya banyak sponsor. Salah satunya ya dari EHC, saudara, ya. Tetapi sejak itu saya berkata kepada Pendeta Lukas Nyoto, semua pendeta GKKI harus bayar setiap ada event-event. Dan itu terjadi sampai sekarang. Tidak pernah ada event GKKI yang saudara tidak bayar. Pertemuan-pertemuan di mana-mana saudara bayar. Ada yang mampunya 150.000 diklasifikasi.
Ada yang mampunya 250.000, ada yang mampunya 500.000, ada yang mampunya 1 juta, tapi juga ada yang 2 juta, ada yang lebih dari 2 juta, puji Tuhan. Tetapi semuanya berkontribusi, itu yang namanya koinonia. Ya. Saling, kita semua punya hak yang sama, tanggung jawab yang sama, saling mendukung satu dengan yang lain. Koinonia, saudara. Ya. Dan ini sudah terjadi di GKKI. Ya, swasembada namanya, ya, membayar, self-support. Dan kemudian kita juga sudah self-theologizing, self-theology. Wah, saya ingat dulu saudara, waktu di Belembang saudara, betapa kita merana karena apa? GKKI S1, ya, sedikit. S2 belum ada, S3 belum ada. Nah, tapi sekarang S3-nya sudah ada 3, ya, S2-nya sudah banyak. Yang muda-muda juga udah S2, PDM Judo, S2, PDM Halim, S2. Dan banyak yang S2 yang bergabung dengan kita. Luar biasa itu. S1-nya sudah makin banyak. Dan bahkan kita punya program sendiri untuk mencetak S1 dari Sekolah Alkitab bekerja sama dengan STT. S1 saudara. Luar biasa. Artinya apa? Kita bisa berteologi sendiri. Karena itu saya percaya bahwa saudara punya pengajaran yang sehat. Karena saudara belajar Alkitab dengan benar. Belajar teologi dengan benar. Ikuti proses walaupun susah. Saya alumni 4 STT dan 1 Universitas Kristen. Ya. Tidak mudah perjuangannya. Yang terakhir saya studi harus bolak-balik. Ya. Senin berangkat ke Jogja, Jumat pulang ke Bandung. Saudara. Kadang naik pesawat, kadang naik kereta, kadang naik pesawat juga terlambat. Saudara ya. Dan banyak kesusahan yang lain. Tetapi proses untuk menjadi teolog, menjadi pengajar yang dapat dipertanggungjawabkan. Self-theologizing. Kita sedang mengarah ke sana. We are on the right track. Dan saya mendorong dan mensponsori anak-anak untuk belajar di STT. Dan aku yang kasih Tuhan, dan yang terakhir itu namanya self-propagation. Kita bisa mengembang, kita bisa maju, kita bisa meluas, kita bisa lari cepat untuk mengembangkan GKKI. Saya pernah dengan humor berkata, Pak Paulus Sentot, saya serahkan Kalimantan untuk Pak merintis gereja di sana. Merekrut banyak orang di sana. Saudara, Pak Paulus Sentot sering ke Kalimantan, ya, makan durian di sana, ya. Tapi dia sudah pernah cerita juga bagaimana dia mandi air kotor di sungai. Tetapi dia juga tinggal di hotel juga, tidak selalu dalam misi atau pelayanan, selalu menderita, ya. Posting-postingannya juga di restoran juga, bintang 5 juga, saudara. Ya, pernah suatu saat mengajak mission trip seorang dari kota, ya. Kemudian pertama saya ajak tinggal di hotel bintang 5. Wah, dia senang sekali. Wah, mission trip sama Pak Yohanes bintang 5. Setelah itu hari keduanya saya ajak ke bintang 2. Kemudian hari ketiga saya ajak di lapangan, kemudian tidur di tikar, saudara. Dan kita naik gunung, kita mengunjungi rumah-rumah jemaat dan kita tinggal di rumah jemaat. Kemudian dia kaget, Pak Yohanes kita tinggal di sini, tidur di sini. Ya itu mission trip, ya kan? Kita mau bermisi saudara, membayar harga. Harus berani membayar harga. Kalau di Gereja Kasih Kristus Indonesia, bayar harga. Dan kita semua harus bayar harga. Saudara pikir mengurus GKKI digaji? Tidak ada yang digaji. 20 tahun saya melayani sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan tidak digaji. Sekarang sudah mau mencapai 30 tahun melayani, tidak digaji. Bayar harga. Apakah kalau tidak digaji GKI berarti saya kemudian miskin? Tidak. Tuhan memelihara saya, Tuhan memelihara saudara. Saya terharu karena anak-anak pendeta GKI semuanya universitas S1. Ya. Dan luar biasa. Luar biasa. Self-propagation. Kita harus berkembang secara mandiri. Kita bukan diajar untuk minta-minta. Kita diajar untuk memberi. Tapi saya katakan, memang kalau saudara butuh, boleh minta. Ya. Tapi kalau tidak diberi, jangan kecewa. Doa sama Tuhan. Tuhan tidak pernah kurang panjang tangannya untuk menolong saudara. Kurang. Ya.
tidak kurang tajam telinganya untuk mendengar doa saudara. Percaya sama Tuhan, mukjizat di situ. Saudara suksesnya dekat. Keberuntungan saudara dekat padamu ketika engkau berdoa. Berkat Tuhan, kemenangan itu diberikan kepadamu. Saudara, 4 unsur untuk pencapaian visi. Yang pertama adalah logos, ya, firman. The word of God. Ya, penting sekali, logos. Harus saudara baca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Dapat visi dari Tuhan. Dapat makanan rohani dari Tuhan. Pemeliharaan rohani dari Tuhan. Ya, kalau saudara dapat firman. Dan yang kedua adalah pneuma atau kuasa Roh Kudus. Kita nggak bisa mampu saudara melayani kalau bukan Roh Kudus. Banyak tantangannya, banyak kesusahannya, banyak kekurangannya, banyak kemiskinannya, banyak sakit penyakit. Tapi bersama dengan Roh Kudus akan menyembuhkan, Roh Kudus akan menopang, Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan menguatkan. Roh Kudus akan menunjukkan jalan keluar untuk setiap masalah karena dia roh hikmat, roh wahyu, roh kuasa. Power of the Holy Spirit ada di GKKI. Tahun 2007 saudara dicanangkan. GKKI itu AIM, Alkitabiah Injili Misioner. Tetapi 2007 kita canangkan GKKI adalah karismatik. GKKI adalah mengandalkan Roh Kudus. GKKI mengandalkan karunia Roh Kudus dalam pelayanannya. Saudara, arah GKKI jelas. Misiologinya sedang kita bangun. Misioner memiliki semangat misi transformatif. Misi pendekatan holistik. Misi kontekstual. Misiologinya jelas, saudara. Kepemimpinan kita juga diarahkan ke sana. Menjadi kepemimpinan yang transformatif. Penggembalaan yang transformatif dan holistic approach. Arahnya jelas, teologianya jelas. Kita punya pengakuan iman yang solid, yang teguh. Kalau saudara tidak menerima pengakuan iman GKKI, saudara bisa keluar dari GKKI. Tapi kalau saudara mengakui kepercayaan iman GKKI, credo, aku percaya. Saudara di GKKI dan tetap teguh. Sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Saudara, teologinya jelas, eklesiologinya juga jelas. Kita menganut gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja adalah gereja di kotamu, gereja di rumahmu. Dan kita menganut gereja itu adalah exalted church, eschatological church. Gereja akan terangkat. Itu gereja yang benar. Kita tidak akan selama-lamanya dalam dunia ini. Saudara, jangan salah pengertian tentang GKKI. We are not fighting between us. Kita tidak sedang bertengkar di dalam. Tidak. Hati-hati kalau orang mengajak tengkar saudara. Rohnya lain. Ya, hati-hati. Saudara mendapatkan orang yang mengajak bertengkar saudara. Rohnya lain. Kita bersama-sama. We are one. Kita adalah gereja kasih Kristus Indonesia. Saya tekankan, saudara. Kita maju bersama. Pak Yohanes, jangan cepat-cepat dong. Pak Yohanes sudah lihat jauh, kita belum. Saya juga mau saudara belajar untuk mundur sejenak. Ya. Mundur 1 langkah, supaya bisa maju 5 langkah. Saya juga mendengarkan kalau ada keluhan. Saya tidak mau seperti menonjol. Saya mau semuanya menonjol. Semuanya berhasil. Semuanya diangkat Tuhan. Tidak ada yang jadi ekor. Semuanya memimpin. Karena dari awal kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gembala-gembala. Kita ini sistemnya pemimpinan jamak. Bukan kepemimpinan tunggal, majelis. Nah, di gereja lokal juga ada majelis. Majelis wilayah, majelis daerah, majelis pusat, majelis pertimbangan. Saudara, eklesiologinya tepat. Kita menganut sistem kepenatuaan. Dan kita mengarah ke sana. Tapi kalau saudara misalnya di jemaat belum ada orang yang dewasa rohani, saudara dewasa rohani bersama istri, yaitu majelisnya itu. Yang memimpin suami istri karena jemaatnya masih sedikit. Tapi makin banyak jemaat,
Nanti yang melayani makin banyak. Saya berdoa Tuhan berikan saya 7 orang memimpin bersama saya. Dan mereka bisa menjadi pemimpin. Waktu saya tidak ada, mereka bisa berkhotbah, bisa melakukan apa saja pelayanan. Kenapa? Karena kita tidak melayani sendirian. Selalu ada orang-orang di sekitar kita yang melayani. Oke, saudara, dan terakhir kegerakan ini, saudara. Ya, tapi kegerakan ini penting sekali. Kita sedang mewujudkan visi, tujuannya atau purpose-nya jelas. GKKI memiliki 5 purpose atau tujuan. Yang pertama adalah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil kepada semua bangsa. Panta, ta etna, etnos, etna, ya, artinya suku bangsa. Kita akan memenangkan suku-suku bangsa, memberitakan kabar baik. Yang kedua, mewujudkan suatu wadah persekutuan dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan kudus. Orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus kemudian bersekutu. Itulah wadah, namanya gereja rumah. Kumpulan gereja-gereja rumah akhirnya menjadi gereja lokal atau gereja sekota. Atau gereja sedesa itu. Atau gabungan gereja-gereja dari 5 desa. Itu wadah. Dan wadah itu adalah juga yang disebut dengan GKKI itu sendiri. GKKI lokal, GKKI wilayah, ya, regional, dan GKKI nasional. GKKI Nusantara ini nasional. Itulah wadah. Luar biasa. Wadahnya makin besar, makin kuat. Kapasitasnya makin ditambahkan oleh Tuhan. Dulu GKKI tidak dikenal secara nasional, sekarang sudah dikenal secara nasional. Ya, saya sebagai salah satu pimpinan gereja dan lembaga Injil Indonesia. Jadi Gereja Kasih Kristus Indonesia semakin dikenal. Wadahnya. Ya. Karena kita bersatu dengan gereja-gereja yang lain. Namanya oikomene. Dengan gereja-gereja evangelikal. Kita satu kegerakan, satu movement. Jangan merasa ditinggalkan, jangan merasa sendirian. Kita bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain. We are brother and sisters. Unitas. Ya, itu kerjasama dengan persekutuan, dengan gereja-gereja, itu tujuan kita dengan orang Kristen. Ya, secara nasional, secara internasional. Dan yang penting sekali juga, saudara, ada 2 tujuan yang pokok, yaitu pemuridan dan penggembalaan. Mendewasakan murid-murid Yesus, pemuridan. Memelihara rohani, anggota jemaat supaya bisa bersaksi, supaya menjadi saleh, supaya beribadah. Penggembalaan, pemuridan dan penggembalaan bersama-sama. Ada orang yang karunia penginjilan, lupa pemuridan. Harus dimuridkan, diinjili untuk apa? Untuk dimuridkan kalau udah percaya. Setelah dimuridkan untuk apa? Digembalakan seumur hidup. Dari lahir sampai Yesus datang kembali kedua kali. Saudara, itu tujuan kita. Dan yang paling penting juga, mereka dimuridkan, didewasakan untuk berbuat baik. GKKI punya tujuan supaya kita bisa berbuat baik. Ada seorang pemimpin gereja nasional bicara sama kami mengatakan begini. Di era COVID ini, kalau kita berbuat baik, tidak usah diberitakan kemana-mana. Lakukan saja. Semua orang juga melakukan dan mereka bisa nyumbang lebih besar. Betul, saudara. Kita tidak pamer perbuatan baik kita. Tetapi saudara, yang membedakan berbuat baik Kristen dan yang lain adalah motivasi kita dalam berbuat baik adalah the love of Christ, kasih Kristus. Kita melayani dengan kasih Kristus orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, janda, anak yatim, panti jompo, panti rehabilitasi, panti sosial. Pokoknya orang yang berkebutuhan. Utamakan orang-orang yang seiman. Tetapi juga orang-orang yang lain di sekitar kita. Dan usahakan kesejahteraan ekonomi jemaat yang kita layani. Mengapa ada koperasi Salom? Diharapkan itu akan menolong untuk memodalin orang-orang yang tidak berusaha. Tetapi juga saudara, kita membawa Salom di tengah masyarakat. Kingdom of God. Kerajaan Allah, nilai-nilainya dibawa di tengah-tengah masyarakat. Di
di tengah marketplace, di tengah dunia ini, masuk dalam sosial, masuk dalam politik, masuk dalam budaya, masuk dalam pendidikan, masuk dalam segala bidang kehidupan manusia. Dan kita ada tengah-tengahnya untuk membawa salam, damai sejahtera. Karena itu setiap minggu saudara kita diutus, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera. Karena kalau kita menerima kasih karunia, kita menerima damai sejahtera, kita bawa di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Roh Kudus mengobarkan semangat kami untuk saling mengasihi. Mengobarkan semangat kami Tuhan untuk melayani dan bersaksi. Biarlah kami saling mengampuni satu dengan yang lain, saling menasihati, saling mendorong, saling menghibur, saling menguatkan, dan saling membantu, saling memberkati satu dengan saling berdoa. Dan kiranya GKKI menjadi GKKI yang diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Diberkati Bapa, diberkati Putra, diberkati Roh Kudus. Dan kami menjadi gereja yang berkelimpahan. Bukan gereja kemiskinan, tapi gereja kelimpahan untuk bangsa Indonesia. Kami punya harta yang tersembunyi. Harta dalam bencana tanah liat, yaitu Injil Yesus Kristus. Tuhan, pakai kami semua untuk membagikan Injil. Pakai kami untuk menjadi berkat tengah masyarakat. Pakai sesuai dengan kapasitas kami masing-masing, sesuai dengan talenta, karunia pelayanan kami masing-masing. Tuhan Yesus berkat yang berkekurangan. Tuhan Yesus berkat yang bergumul untuk mengalami pertumbuhan. Tuhan Yesus berkati keluarga, suami istri, hamba-hambamu. Kami menjadi keluarga yang bahagia, yang sejahtera. Keluarga yang lestari dan hidup berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa syafaat dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati seluruh gembala-gembala dan keluarganya. Memberkati seluruh jemaat-jemaat dan keluarganya. Memberkati setiap yang mendengarkan program ini, menyaksikan program ini. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertai semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus berkati dan urapi hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu di sesi-sesi yang akan datang, di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang terendah di RT RW di mana kami berada. Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan jalan keluar untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kesatuan, Tuhan memberikan berkat atas bangsa ini dengan kemakmuran dan keadilan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin gereja, sehingga gereja ini terus bertumbuh, mencapai visi dan sasaran yang Tuhan sendiri telah tetapkan bagi gereja ini. Terima kasih Bapa di surga, kami akan berpisah. Biarlah Tuhan memberkati kami. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, turunlah ke atas kita semua anugerah dan berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kuasa Roh Kudus menyertai roh dan jiwamu. Jangan takut, Tuhan besertamu. Jangan takut, Tuhan menjadi penolongmu. Jangan takut, Tuhan memeliharamu. Jangan takut, Tuhan pelindungmu. Jangan khawatir, karena Tuhan ada bersamamu. Dia di sebelah kananmu, menopangmu, mengangkatmu, dan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang percaya katakan bersama-sama, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Dan tetap sehat, tetap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.